yang sebelumnya saya tahu ditunda karena kondisi COVID-19. Penundaan itu tidak mengurangi semangat dari seluruh pimpinan Stisnu Nusantara dan semangat dari para wisudawan yang hari ini merupakan akikah dari putra pertama dari Stisnu. Ya, kawan-kawan sudah lahir dari Stisnu dan ini akikah anak-anak yang pertama yang dilahirkan oleh Stisnu. Kami sebagai koordinator Kopertais Wilayah 1 Jakarta dan Banten menyatakan kebanggaan yang luar biasa atas prestasi yang dicapai ini. Dan saya mohon maaf tadi terlambat, saya tidak ingat berapa jumlah yang diakikahkan pada hari ini sebagai alumni pertama. Dan itu luar biasa. Dan saya sudah seringkali didatangi oleh kawan-kawan pimpinan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu dikembangkan dalam rangka pengembangan Stisnu Nusantara. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, maaf, sidah yang disampaikan oleh anak-anak saya tadi luar biasa. Saya pikir selawatnya selawat terus, ternyata ucapan selamat dalam bahasa Indonesia. Saya tadi tersenyum-senyum melihatnya, luar biasa pencipta lagu. Jadi Pak Ketua ada kekurangannya satu. Semua sudah sampaikan ucapan terima kasih, tapi tidak ada kepada para undangan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran itu. Yang pimpinan sudah, wisudawan tetehnya sudah, akamnya sudah, tapi kok undangan terlupa ya? Nanti ditambah ya. Kepada para undangan kami ucapkan terima kasih. Lupa ya, lupa. Setiap kali saya hadiri wisuda seperti ini belum pernah ada yang seperti ini. Ini inovasi yang luar biasa dari Nahdiyah. Inovasi yang luar biasa dari anak-anak Fatayat. Ya kan Fatayat itu kan gadis-gadis cantik kan. Terima kasih sudah menghibur kita di akhir. Jumlah 83 harus berkembang. Salah satunya adalah Stisnu Nusantara harus berkembang. Karena itu yang pertama saya ingin sampaikan kepada pimpinan agar setelah ini dipersiapkan proposal untuk pengajuan 1 prodi baru atau 2 prodi baru di bidang pendidikan. Dan sekaligus bersamaan dengan pengajuan perubahan institusi dari Stisnu menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Nusantara. Hal ini sudah saya sampaikan juga kepada beberapa kawan pimpinan yang sudah ketemu dengan saya. Tolong nanti disiapkan untuk persiapan pembukaan prodi pendidikan, sehingga nanti Stisnu Sekolah Tinggi Ilmu Syariah NU menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam NU Nusantara di Tangerang. Kita akan bantu Pak Ketua untuk proses itu. Dan saya tidak berjanji, tapi kalau sudah diajukan, nantilah kita ngomong dengan kementerian. Stisnu Tangerang perlu dikembangkan, sehingga nanti bisa menjadi wadah atau tempat kuliahnya mereka-mereka yang ada di wilayah ini dengan memilih program studi
pendidikan. Apakah PAI, apakah MPI nanti, apakah PGMI, ataukah mungkin PIAUD. Tetapi yang paling mudah itu adalah PAI dan MPI. PIAUD itu kesulitannya dosennya, PGMI juga kesulitannya dosennya. Karena dosen yang harus kita siapkan minimal 5 orang dalam bidang yang sama dengan kita. Atau mungkin membuka ekonomi Islam, ekonomi syariah. Paling tidak ada satu prodi di luar prodi syariah itu yang diajukan sehingga bisa berubah menjadi sekolah tinggi agama Islam NU Nusantara di tengah. Nantilah kita akan melakukan pendalaman dalam hal ini. Nanti kami siap turunkan asesor-asesor untuk mendampingi itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tantangan kita di masa depan ini dalam kegiatan, dalam rangkaian akreditasi begitu berat. Saya ingin sampaikan bahwa ada 4 komponen penting sehingga sebuah program studi atau institusi bisa terakreditasi kalau terpenuhi 4 ini. Yang pertama adalah penjaminan mutu internal. Itu harus diperkuat, nanti kawan-kawan harus diperkuat. Sistem penjaminan mutu internal. Kemudian yang ketiga adalah dosen. Dosen itu sebenarnya yang dihitung dosen itu baru lektor. Asisten ahli media itu bukan dosen sebenarnya menurut saya. Baru dosen-dosenan. Yang dosen sebenarnya lektor minimal. Kemudian setelah itu lektor kepala dan profesor. DKI Jakarta dan Banten unggul. Bapak Ibu, satu-satunya di Kopertais yang 15 itu yang sudah melakukan sistem online dalam pelayanan baru Kopertais wilayah 1 DKI Jakarta dan Banten. Satu-satunya Kopertais di seluruh Indonesia yang sudah melakukan itu. Karena itu kalau Stisnu mengajukan surat atau mengajukan usulan pangkat dosennya, tidak perlu susah-susah ke sana, tinggal dikirim melalui sistem online. Tidak sulit. Kemudian yang kedua, saya harapkan kawan-kawan yang sekarang masih berkualifikasi magister segera tingkatkan diri untuk mengikuti program dokter. Karena tantangan akreditasi di masa datang lebih berat. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah publikasi ilmiah dari para dosen. Saya ingin menggambarkan ini bukan mengerikan tetapi nazirun. Kalau 4 komponen ini salah satunya mendapatkan nilai di bawah 2, maka akreditasi dari sebuah program studi atau sekolah atau perguruan atau institusi ditolak. Jadi saya ulangi sekali lagi, kalau salah satu dari 4 ini nilainya itu di bawah 2, maka nanti dinyatakan akreditasinya ditolak oleh Bank BRI. Karena itu nanti kalau ada reakreditasi, saya mohon disampaikan kepada kami agar kami turunkan asesor untuk mendampingi, baik untuk prodi maupun untuk institusi. Untuk mendapatkan nilai baik sekali, saya mendorong kawan-kawan untuk meningkatkan terus aspek-aspek ini sehingga nanti akreditasi dari prodi-prodi yang ada bisa mendapatkan nilai, dan kalau bisa kita mendapatkan minimal nilai baik sekali. Sekarang tidak ada lagi istilah C, A, B, C dalam nilai akreditasi, tapi nilai C itu sama dengan nilai baik. Kemudian nilai B itu sama dengan nilai baik sekali. Kemudian yang ketiga itu adalah unggul sama dengan nilai A. Saya berharap pada masa kepemimpinan kami sekarang dengan Ibu Amani sebagai koordinator, saya sebagai wakil koordinator, Pak Supriyadi sebagai sekretaris koordinator, kita harapkan termasuk Stainu Nusantara yang kita mau majukan.
Saya tinggal menunggu Pak Lurah. Terus terang saja, saya menyatakan kebanggaan saya karena Stisnu yang juga saya merasa memilikinya pada hari ini melahirkan sarjana syariah yang luar biasa. Yang itu semua nanti akan menjadi kader-kader hebat dari Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian yang harus lagi dilakukan adalah di samping pengembangan institusi yang sudah ada sekarang ini, pengembangan lainnya, termasuk nanti persiapkan lebih baik prasarana yang diperlukan untuk pengembangannya. Dan saya kira Stisnu harus berkembang. Baru-baru ini saya berbicara dengan Universitas Wahid Hasyim. Saya bilang, Pak, masa Universitas NU itu kalah dari yang lain? Kita harus maju. Kemudian beberapa waktu yang lalu lagi saya memvisitasi Universitas NU. Saya juga dorong, saya siap membantu, walaupun jauh dari saya Koperta Juara 1, saya akan siap membantu agar perguruan tinggi NU bisa bersaing tidak hanya sesama swasta, tetapi juga dengan perguruan tinggi negeri. Kenapa tidak? Tinggal sekarang kita mau majukah kita atau tidak. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau mau nanti di PT IKI itu banyak sekali keluaran mereka yang top-top, tinggal kita ambil di bidang-bidang pendidikan, di bidang-bidang syariah, di bidang-bidang yang lain maupun dari Jakarta. Ini sambutan saya dalam kaitan dengan wisuda di sini, dalam kaitan dengan pengembangan institusi. Berkaitan dengan anak-anakku yang baru saja di wisuda, saya itu punya moto hidup. Moto hidupnya itu saya istilahkan, kita harus memiliki 4 pandangan hidup. Gampang diingat, tapi melaksanakannya susah. Apa ke-4 pandangan hidup itu? Yang pertama, kita harus punya tujuan hidup. Itu kan NU banget. Kemudian yang kedua, kita harus punya prinsip hidup. Tadi sudah berkali-kali disebutkan, prinsip hidup dari warga kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan moderasi dan toleransinya yang luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah perilaku hidup. Yang keempat adalah etika hidup. Lulusan-lulusan yang sekarang sudah diwisuda harus memiliki 4 pandangan hidup. Kita harus punya tujuan hidup, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya prinsip hidup dengan syariat-syariat yang telah diberikan kepada kita, al-iman, al-islam, dan al-ihsan. Perilaku hidup menjadi manusia yang muttaqi. Etika hidup, kita harus menegakkan nilai-nilai akhlakul karimah yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan yang bersumber dari sunnah dan hadis. Saya punya keyakinan bahwa kalau alumni pada hari ini akan keluar nanti di sana dengan 4 pandangan hidup ini, insya Allah sukses dan selamat. Sukses dan selamat. Ini salah satunya ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya ketika Abu Dzar Al-Ghifari datang kepada Nabi untuk meminta pesan dan tausiah. Dia berpesan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian engkau kepada Allah di mana saja berada.
ini takwa ini kalau kita uraikan tidak ada habisnya. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa bi'is sayyi'atal hasanata tambuha, lakukanlah semua kebaikan setelah kalian itu melakukan kesalahan, agar kesalahan yang pernah kamu lakukan itu terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Apa yang maksudnya dalam kaitan dengan kawan-kawan sekalian? Pendeknya coba terus, jangan pernah berhenti. Gagal kali ini, maju lagi. Gagal kali berikutnya, maju lagi. Sehingga apa? Sehingga kita mencapai kesuksesan. Kemudian yang ketiga, khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan siapapun dengan akhlak yang baik. Saya dalam kaitan itu punya pandangan hidup. Ketika saya berada dalam kehidupan saya, maka saya akan berada di tengah-tengah. Ada orang yang lebih tinggi dari saya, ada orang yang lebih rendah dari saya, ada orang yang setara dengan saya. Kita perlu agar orang yang di atas kita hormati. Kemudian yang di bawah kita sayangi. Yang samping kiri kanan kita bersama-sama. Kita menjadikan mereka teman. Yang di atas kita jadikan atasan saya, kita hargai. Yang di bawah kita jadikan mereka orang-orang di bawah, orang-orang yang harus kita sayangi. Yang di depan kita hadapi manusia. Di belakang kita ada, samping kiri kanan ada, di atas kita ada. Itulah makna dari khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang berikutnya kepada saudara-saudara alumni, saudara sudah menyelesaikan satu beban tugas dari proses pembelajarannya, yang itu dikasih oleh dosennya kisi-kisi, ada kisi-kisinya. Kalau sudah keluar dari sini, masyarakat itu memberikan materi tanpa kisi-kisi, tanpa kisi, tanpa batasan pelajaran. Tetapi kalian semuanya akan diuji dari segala juru materi. Coba, hukum keluarga Islam, mereka tidak tahu bahwa yang kita kaji itu bagaimana pernikahan, bagaimana perceraian, bagaimana kehidupan keluarga. Hukum ekonomi syariah itu muamalat. Ditanya sedia yang lain kan belum tentu. Itulah masyarakat kita akan bertanya apa saja kepada kita. Dan karena itu maka saudara harus siap semua untuk menghadapi itu. Yakinlah bahwa saudara nanti akan berkiprah di luar. Jangan lupa, kalau saya itu, kawan-kawan sekalian, saya itu kalau sudah berusaha, doa itu jangan lupa. Doa itu jangan lupa. Sebab dengan doa, kata Rasulullah, takdir kita bisa diubah karena doa, qada itu bisa diubah karena doa. Kalau begitu, tidak ada yang bisa tidak diubah kalau kita doa. Banyak orang yang tidak suka doa. Saya bilang, itu orang pelit banget, padahal doa untuk dirinya sendiri. Doa-doa itu kan untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Tapi kata Nabi, kalau kalian berdoa, berdoa juga pula lah untuk orang lain. Jangan pelit, hanya untuk diri sendiri aja berdoa. Pimpinan yang saya hormati dan para undangan, para wisudawan, saya berharap bahwa Stisnu di kemudian hari akan lebih hebat lagi, lebih berkembang. Anak-anakku sekarang ini yang jadi semester 5, jangan lama-lama. Segera selesaikan sehingga tahun depan di wisuda ya. Oh belum ya? Semester berapa semua ini? Oh ada semester 1, ada semester 3 ya. Ya, jangan lama-lama. Saya seringkali kalau dengan mahasiswa pasca, jangan lama-lama. Karena kalau lama-lama, status kita itu tidak pernah selesai. Orang yang sekolah itu statusnya, saya bilang sama kawan-kawan yang di pasca, dia fuqara.
dia masaki, dia amili, dia garimin, dia ibnu sabil, dia fisabilillah. Ngapain saudara lama-lama menjadi delapan manusia paling lemah? Segera selesai dari studi supaya tidak ada lagi predikat fuqara dan masakin. Mereka memang fuqara masakin. Coba datang kuliah, kemudian pinjam kemana-mana. Garib. Wafirikab itu apa? Dia berada di bawah ketiak dosennya, tergantung dosennya mereka. Bahkan mahasiswa bilang, Prof, ini susah banget dosen. Kenapa? Di WA kan tidak dijawab, di SMS tidak dijawab, Pak. Saya juga takut nelpon, kita coba. Itu kan recap itu. Kalau mau cepat lepas dari recap, selesai cepat. Ya. Kemudian apa? Masakin. Fukara itu kan kata para ulama, orang yang tidak memiliki apapun untuk sehari. Miskin itu tidak cukup. Ada tapi tidak cukup. Ami ini bekerja terus, bisa dibayangkan, bikin makalah terus, bikin ini terus. Bahkan begitu hebatnya mereka, satu kali dosen coret langsung pulang. Aduh, pusing saya dicoretan dari dosen banyak sekali. Setelah itu sebulan kemudian dia datang. Apa yang terjadi? Datang kemudian dosennya menganggap dia baru pertama kali datang karena sudah lama nggak datang. Saya biasa bilang sama anak bimbingan saya, kalau hari ini dosennya itu memeriksa dan coret-coret, 3 hari kemudian datang lagi, coret lagi, datang lagi. Padahal apa? Yang sudah diperbaiki, dia sudah dicoret lagi oleh dia. Begini, padahal kembali yang pertama. Coba. Kalau sudah datang begitu berkali-kali, pasti dosen bilang begitu. Sudahlah, saya sudah bosan bertemu dengan saudara, saya tanda tangan aja. Itu rahasia itu rahasia dosen, bukan rahasia dari mahasiswanya, rahasia dari saya sebagai dosen promotor. Itu. Kemudian ada lagi, Pak, Bapak sudah lama tanda tangan saya punya. Dosen yang satu itu enggak. Padahal sekampung loh Pak, katanya gitu. Oh, itu profesor enggak ada bisa menelpon. Kalau saya telepon, nanti apa? Anda dimarahin. Kenapa kamu kasih tahu Prof Dibraya? Jadi saya biarkan aja. Bagaimana caranya? Setiap habis sholat fardu, karena itu waktu yang makbul untuk doa, berdoa sama istrimu. Fatihahkan untuk dosen itu, Al-Fatihah untuk profesor ini. Semoga Allah melunakkan hatinya. Gitu. Datang laporannya, Prof, alhamdulillah, saya langsung dilihat oleh beliau. Apa WA-nya? Sudah, kemana saja saudara kata, tidak datang-datang melihat. Padahal selama ini di WA tidak dijawab, di SMS tidak dijawab. Sudah. Nah, ketika ujian, segera mahasiswa saya, Pak, kalau datang mahasiswa bimbingan saya datang, Prof, saya sudah mau ujian tertutup. Kira-kira apa trik-triknya, Prof? Oke. Triknya itu, kalau di ujian tertutup, jangan menunjukkan Anda itu orang yang pintar di hadapan teman. Jadilah orang yang bodoh ketika itu. Ya, bagaimana caranya? Banyak diam. Kalau sudah catat. Jangan pernah ngotot. Kalau ngotot akan dirobak total itu disebut. Jadi pura-pura tidak banyak tahu. Ya, kecuali kalau dia minta bagaimana komentar Anda, baru komentar. Nah, kalau ujian disertasi lain lagi. Saya bilang kalau ujian disertasi, pendeknya Anda ngomong saja apa yang bisa Anda ngomong. Jangan sampai ada titiknya. Itu tidak ada perubahan lagi kalau ujian disertasi itu ujian terbuka, tidak ada lagi. Kemudian di akhir apa Pak? Dia bilang, Prof, kata teman-teman saya ada birit-biritnya kalau mau ujian. Ada. Biritnya apa? Saya bilang begitu. Ketika para penguji masuk, saudara baca takbir di atas kepalanya, jangan di matanya, di atas kepalanya. Nanti kalau di matanya dosen pun tidak bisa lihat, di atas kepalanya. Seakan-akan saudara berada di atas kepala beliau-beliau itu sebelum. Sudah, tetapi ketika saya masuk, tolong jangan dibacakan takbir di atas kepala saya.
Karena yang saya kasih ke Anda itu dosisnya rendah, Anda sama saya masih ada dosisnya tinggi. Anda masih susah menjawab pertanyaan saya. Tetapi intinya adalah bagaimana mahasiswa bisa dipercepat. Mahasiswa saya nggak ada yang saya lihat nanti. Kalau sudah proposalnya sudah selesai, sudah jalan. Nanti ketemu dengan saya kalau bawa disertasi. Saya tidak mau ketemu dengan Anda sebelum selesai disertasi. Datang langsung. Prof, sudah selesai sebenarnya disertasi mana? Ini mau diapain? Terserah Prof katanya. Oke. Kalau terserah saya itu gampang sekali. Saya tinggal tanda tangan, saudara siap ujian tertutup. Gitu aja. Kemudian kalau sudah ujian, apa? Tidak ada nilai yang rendah, Pak. Di atas 90. Kenapa? Dalam pikiran saya, itulah sedekah yang bisa kita kasih kepada mahasiswa kita. Nanti anak-anakku kalau ada dosen begitu bilang aja, Pak, katanya ingat tuh pesannya Prof. Ibrahim, bisa sedekah kepada kamu gitu ya. Mereka kan sudah berdarah-darah menulis. Mereka sudah berdarah-darah hidupnya dengan anaknya, hidupnya dengan keluarganya di kosan yang kamarnya kecil. Kalau lama-lama dia hidup di kosan yang kecil. Sekarang kita lepaskan mereka supaya pulang kampungnya, supaya nanti bisa berleha-leha di sana. Itulah saya kira. Karena itu maka dalam kaitan dengan itu saya kira kita tunggu tahun depan wisuda yang kedua dari Stisno. Mudah-mudahan saya masih sehat dan masih ada sana. Saya kira itu nanti lanjutnya akan kita bicarakan Pak Ketua dalam kaitan pengembangan itu. Insya Allah kami siap untuk membantu mengembangkan ini. Ini saran juga saya sampaikan buat perguruan tinggi. Kami Pak terus terang aja, ada perguruan tinggi yang ditutup pada masa sebelumnya, saya buka. Ada prodi yang ditutup, saya buka. Ada prodi, ada institut yang sudah mau mati, saya hidupkan. Kenapa Pak? Karena mereka itu adalah lembaga pendidikan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, dan masyarakat kita itu muslim semua. Kalau sekolah ditutup di situ, kasihan mereka yang mau sekolah. Kalau sekolah jauh, mana uang kuliahnya besar. Kalau ke sana lagi perlu ongkos. Kehadiran Stisno di sini ini adalah kehadiran yang sangat bagus. Kenapa? Mendatangi mereka yang mau sekolah. Tidak perlu datang biaya, tidak perlu mendapatkan biaya yang mahal karena tidak ada ongkos untuk transportasi dan macam-macam. Itu moto kami di Kopertai 1 itu. Kita hidupkan semua, kita besarkan PT KIS ini sehingga menjadi lebih hebat. Terutama pada masa saya dengan Ibu Rektor sekarang, Ibu Koordinator. Saya kira itu, saya anak-anakku bersemangat kalau ngomong sampai lupa. Saya kira itu, terima kasih banyak atas perhatiannya dan selamat kepada wisudawan-wisudawati yang wisuda pada hari ini, dan kepada para orang tua dan wali saya ucapkan juga selamat, dan kepada yang belum punya pasangan silakan segera setelah pulang ini cari pasangan. Kemudian nanti generasinya jangan dibawa kemana-mana. Jangan lupa Stisno Nusantara. Demikian juga yang perempuan yang belum punya silakan. Kan teman-temanmu ada sendiri di sini. Apa yang jauh-jauh? Apa yang jauh-jauh? Saya terus terang aja. Saya punya istri itu adik kelas saya di fakultas ada. Itu lebih apa ya? Lebih romantis lagi karena adik kelas kan. Ya. Kalau Bapak Ibu mau tahu itu istri saya, pasti ya Ibu tahu. Profesor Dr. Siti Musda Mulia. Kalau orang Fatayat tidak tahu berarti dia bukan Fatayat Tulen. Kalau muslimat ilmu tidak tahu berarti dia bukan muslimat Tulen. Karena dia di muslimat sekian lama, di Fatayat sekian lama. Sama dong. Bedanya Musda, kalau kita dibully oleh orang, itu iklan gratis katanya gitu. Kan Ibu Musda kan sering dibully katanya, mengharamkan ini, menghalalkan inilah. Lalu ada lagi yang mereka mengatakan, itu katanya pendapatnya Ibu Musda itu dari Prof. Tip. Pas bilang siapa? Pendapatnya dia sendiri sebelum itu.
Waktu dulu diharamkan poligami kan Pak, dulu pernah ada Bapak Dekan mengharamkan poligami kecuali Ibu Musda. Tapi dia bukan pendapatnya, itu pendapatnya Muhammad Abdul. Orang bilang, berarti Ibu Musda menghalalkan poligami, berarti Pak Tim nggak bisa lagi poligami dong? Siapa bilang poligami? Allah yang ngomong itu. Cuma saya jadi penakut sebelumnya. Bukan penakut sama Ibu Musdanya, penakut berlaku adil, kan itu ada ayatnya. In hiftum ala ta'dilu fawaidatan. Sudah cukup satu lah. Boleh banyak rumah, tetapi tangganya cukup satu. Kalau tangganya dua, rumahnya banyak, hati-hati tangga kedua. Boleh nanti kita jatuh. Itu, tapi kalau bapak-bapak juga bisa yakin tidak jatuh dari tangga, silakan. Sampai 4 boleh, jangan lebih dari itu. Saya kira itu ya Bapak Ibu, sambutan saya. Terima kasih banyak. Nah, ini sambutannya kemana-mana ini. Tapi itulah model saya kalau memberi sambutan begitu kemana-mana. Baik, saya kira itu. Terima kasih banyak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekali lagi Pak Ketua, terima kasih banyak. Dan pada undangan, demikian juga para orang tua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita saksikan penayangan video ucapan dari Ketua Umum PBNU oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengucapkan alfi mabrur dengan bangga atas terselenggaranya wisuda perdana Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang. Dengan harapan semoga Stisnu Nusantara Tangerang ini semakin maju, semakin bermanfaat, semakin menjadikan pusat pendidikan syariah bagi para kader-kader Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita yakin Allah akan memberikan kekuatan kepada Nahdlatul Ulama sehingga Stisnu Nusantara Tangerang akan lebih maju lagi, lebih bergengsi, dihormati oleh semua pihak. Dalam hal ini saya menekankan bahwa Stisnu Nusantara Tangerang harus memiliki tipologi, ciri khas, harus memiliki mumayizat yang beda dengan sekolah-sekolah tinggi lainnya. Stisnu harus mempunyai ciri khas, mumayizat, khosais yang membedakan dengan Stisnu yang lain. Selamat sekali lagi saya ucapkan atas wisuda perdana ini. Semoga Allah berikan kekuatan lahir batin, manfaat berkah maslahat di dunia wal akhirah bagi masyarakat Nahdlatul Ulama semuanya dan bagi bangsa Indonesia semuanya. Syukran wa dumtum fil khair barakatuh wan najah wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Umum Yayasan Benteng Nusantara Cendekia oleh Bapak Haji Abdul Roji Esos MM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulih Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Yang terhormat Ketua dan anggota Dewan Pembina Yayasan Benteng Nusantara Cendekia Nahdlatul Ulama Bapak Kiai Haji Edi Junaidi Nawawi, pengurus dan Dewan Pengawas Yayasan Benteng Nusantara Cendekia Nahdlatul Ulama Bapak Haji Arif Erwismansa selaku Dewan Pembina sekaligus Wali Kota atau yang mewakilinya, Wakil Koordinator Kopertis 1 Jakarta Banten Profesor Dr. Ahmad Ibraya MA, Katib Surya PBNU Jakarta yang juga inisiator penggerak berdirinya Stisnu Nusantara Tangerang Bapak Dr. Andes Kiai Ahmad Mujib Kuliubi MA.
Ketua PWNU Banten sekaligus Dewan Pembina YBNC NU Kiai Haji Ahmad Bunyamin, Ketua PCNU Kota dan Kabupaten Tangerang. Yang terhormat jajaran pimpinan struktural Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama atau STISNU Nusantara Tangerang, wabil khusus kepada Ketua STISNU Nusantara Bapak Kiai Haji Ahmad Baijuri Khotib MA beserta jajaran Senat, Wakil Ketua, Ketua Program Studi, para dosen dan tenaga pengajar lainnya. Dua para wisadawan dan wali wisadawan dan para tamu undangan yang berbahagia, yang saya memohon maaf tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama, puji dan puja syukur kami sampaikan atas limpahan rahmat dan cinta kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dalam kesehatan yang paripurna. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat teriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua saya mungkin adalah salah satu orang yang beruntung karena dianugerahi beban dan tanggung jawab berupa amanat kesepuhan, yakni ditunjuk sebagai Ketua Yayasan Benteng Nusantara Cendekia Nahdlatul Ulama oleh para kiai, terutama oleh Bapak Kiai Haji Edi Junaidi Nawawi. Amanat ini pada dasarnya sangat berat untuk saya tampung dan membuat saya gelisah, tidak bisa tidur beberapa malam karena sangat berat. Yang ditampu adalah kebesaran Nahdlatul Ulama. Tetapi setelah dipikir-pikir bahwa hal ini sebuah tantangan seorang yang bernama Haji Abdul Roji untuk bisa mengembangkan STISNU Nusantara Tangerang, sebab secara lahir dan batin bahwa saya adalah bagian dari Nahdlatul Ulama. Maka sudah sepantasnya turut andil untuk bisa mengembangkan kampus Nahdlatul Ulama. Semoga saja saya berada di STISNU menjadi salah seorang yang mau mengurusi NU melalui STISNU. Sebab yang mengurusi NU, kata Hadis Syekh, adalah santrinya, dan mati bersama sanak keluarga dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin saya termasuk di dalamnya. Amin. Kemudian saya meyakini bahwa untuk meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat, maka pendidikan menjadi suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Semakin tinggi pendidikan dan ilmu seseorang, maka semakin terbuka peluang untuk bisa sejahtera. Setidaknya pendidikan menjadi modal dasar meningkatnya skill, kepribadian, wawasan, dan pergaulan yang tentunya berimbas pada peningkatan keekonomian